Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Sarah dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, video kali ini kita masih membahas tentang materi yang berkaitan tentang mata kuliah analisis kompleks, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Langsung saja, supaya mempersingkat waktu. Yang pertama, deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Tetapi, jika deret tersebut terpusat di titik 0, maka deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Di sini terdapat definisi di mana deret Taylor itu dari sebuah fungsi real fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real A adalah deret pangkat, di mana di sini fa ditambah f aksen A per 1 faktorial dikali x dikurang A ditambah f double aksen A per 2 faktorial dikali x dikurang A dipangkatkan 2 ditambah f pangkat 3. Ini f turunan ketiga ya. Atau f triple aksen A per 3 faktorial dikali x dikurang A pangkat 3 ditambah seterusnya. Jadi, supaya lebih ringkas, kita dapat menuliskannya dengan sigma di mana dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari f pangkat n A per n faktorial dikali x dikurang A pangkat n. Di mana n tanda seru ini, tunggu ya, di sini simbol dari n tanda seru ini kita bisa membacanya dengan n faktorial atau faktorial n. Dan f pangkat NA ini melambangkan nilai dari turunan ke n dari f pada titik AA. Maka turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri. Dan x dikurang A pangkat 0 dan 0 faktorial itu didefinisikan sebagai 1. Karena yang perlu kita tahu, ini kan turunan ke 0, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Turunan ke 0 kenapa f A aja? Karena kan kalau kita buat seperti ini, kan berarti f A per 0 faktorial, di sini 0 faktorial, dikali x dikurang A pangkat 0. Ini ya, kita tulis di sini aja ya. X dikurang pangkatkan 0. Seperti yang sudah kita ketahui, semua angka yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Dan juga 0 faktorial ini itu adalah 1. Maka kan jadi FA per 1 dikali 1. Jadi kan sama aja dengan FA. Maka di sini jika turunan ke 0 dari sebuah fungsi itu dapat didefinisikan sebagai fungsi itu sendiri. Jadi dalam kasus di mana kalau A-nya sama dengan 0, maka deret ini akan kita sebut sebagai deret Maclaurin.
Selanjutnya, deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan pusat Z0-nya itu sama dengan 0, sehingga Fz-nya itu sama dengan F pangkat N 0 per N faktorial dikali Z pangkat N. Dimana tadi kan di sini kan A sebenarnya kalau di deret Taylor. Tetapi kan makanya kita gantikan dengan 0, karena kan deret Maclaurin itu A-nya harus sama dengan 0. Selanjutnya itu ada beberapa deret Taylor khusus. Yang pertama di sini deret khusus satunya ada suatu fungsi Fz sama dengan 1 per Z. Selanjutnya kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Fungsi dari Fz sama dengan 1 per 1 kurang Z ini. Setelah fungsi Fz itu kita ketahui, kita harus mencari turunannya. Lalu diformulasikan pola dari semua turunan tersebut. Jadi dari Fz ini kita turunkan satu per satu. Turunan pertama, turunan kedua, dan turunan selanjutnya. Di sini dari Fz-nya sama dengan 1 per Z pangkat min 1. Sini teman-teman, sini kenapa berubah menjadi seperti ini? Ini kan karena kan sama aja kalau kita tidak memakai per, jadinya kita buat sini 1 kurang Z dipangkatkan min 1, itu kan sama dengan 1 per 1 dikurang Z. Jadi makanya di sini agar lebih mudah kita mencari turunannya, maka F aksen Z-nya atau turunan pertamanya kita dapatkan dengan 1 per 1 dikurang Z pangkat 2. Selanjutnya, kita turunkan lagi menjadi 1 per 1 dikurang Z pangkat 3. Selanjutnya, kita turunkan lagi turunan ketiganya, yaitu jadi 1 per 1 kurang Z pangkat 4. Lalu, dari penjabaran ini, turunan-turunan yang sudah kita dapatkan ini, maka dapat kita simpulkan nih. F pangkat NZ itu sama dengan N faktorial per 1 dikurang Z pangkat N ditambah 1. Maka Fz sama dengan 1 per 1 dikurang Z. Ini kan fungsi yang pertama tadi. Maka Fz sama dengan 1 per 1 dikurang Z itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga N faktorial per 1 dikurang Z pangkat N dikurang 1 per N faktorial dikali dengan 1 kurang Z0 pangkat N. Atau sama dengan, maaf ini ditambah ya, salah nih. Tambah. Atau sigma dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga Z dikurang Z0 pangkat N per 1 dikurang Z0 pangkat N ditambah 1. Jadi ini ya. Nah, ini deret khususnya. Fz sama dengan 1 per 1 dikurang Z itu deret khususnya jika kita simpulkan menjadi ini. Oleh karena itu, apabila ingin ditentukan deret Taylor dari fungsi Fz di atas pada titik Z0 sama dengan I, maka yang harus dilakukan adalah melakukan substitusi Z0-nya itu kita ubah menjadi I ke dalam deret pangkat, sehingga jadi ini jika kita ingin menggantikannya Z0-nya sama dengan I, maka kita substitusikan aja. Maka 1 per 1 dikurang Z itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Z dikurang I pangkat N per 1 dikurang I pangkat N ditambah 1. Di sini perlu kita perhatikan pada pengubahan fungsi analitik Fz ke dalam bentuk deret Taylor hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan Fz saja. Dalam kasus ini, Fz tidak analitik pada Z sama dengan 1. Maka,
kita akan menentukan nih deret Maclaurin dari fungsi fz tadi, yakni dengan cara melakukan atau kita bisa mensubstitusikan z0-nya sama dengan 0 pada deret pangkat, sehingga fz itu sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga z dikurang 0 pangkat n per 1 dikurang 0 pangkat n ditambah 1. Itu kan sama dengan n sama dengan 1. Karena kan karena tidak analitik. Dalam kasus ini fz tidak analitik pada z sama dengan 1. Maka di sini kita ubah n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari Zn. Selanjutnya deret khusus 2. Kita ketahui fungsi fz-nya di sini e pangkat z. Maka seperti yang tadi kita turunkan satu persatu dulu. Turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Selanjutnya kita simpulkan. Maka f pangkat nz-nya itu sama dengan e pangkat z. Sehingga deret Taylor-nya itu ez sama dengan n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari e pangkat z0 per n faktorial dikali z dikurang z0 pangkat n. Selanjutnya deret khusus. Di sini deret khusus yang ketiga ini fz-nya sama dengan sin x. Maka kita bisa turunkan turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka jika kita susun secara manual, maka deret Maclaurin-nya kita dapatkan seperti ini. Sin z sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial dikali z pangkat 1, dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat, maka jika kita simpulkan, di sini kita akan mendapatkan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari min 1 pangkat n dikali z pangkat 2n ditambah 1 per 2n ditambah 1 faktorial. Selanjutnya, deret Laurent dan integral residu. Integral residu. Tujuan dari integral residu ini adalah untuk mencari hasil dari integral tertutup C, fz dz, yakni integral dari fungsi fz pada kurva tertutup C. Jadi, di sini kita bisa juga membaca integral tertutup C ini dengan integral di sepanjang C. Integral di sepanjang C. Maka hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan. Yang pertama, sini yang pertama, jika fz-nya analitik di dalam atau pada kurva C, maka hasil integral ini sama dengan 0. Yang kedua, jika fz itu memiliki singularitas atau ada pol pada titik atau misalnya z-nya sama dengan z0, sementara di daerah lain atau tetap di dalam atau pada di kurva C bersifat analitik, maka fz-nya dapat kita nyatakan menjadi deret Laurent. Maka kita bisa menyatakan deret Laurent. Maka deretnya itu menjadi fz itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari an z dikurang z0 pangkat n ditambah b1 per z dikurang z0 ditambah b2 per z kurang z0 pangkat 2 ditambah b3 z dikurang per z dikurang z0 pangkat 3, dan seterusnya.
Maka residu dari fungsi fz itu adalah koefisien dari 1 per z dikurang z0. Dalam hal ini B1. Maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk B1 ini sama dengan res atau residu dari z sama dengan z0 fz. Selanjutnya, integral untuk sampel poles. Sampel poles ini adalah pol atau titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus nih untuk mencari residu dari fungsi fz yang memiliki simple poles, yaitu yang pertama itu residu res z sama dengan z0 fz sama dengan bi sama dengan limit z menuju z0 z dikurang z0 fz. Nih, misalkan fungsi fz-nya itu dapat dinyatakan dalam bentuk fz sama dengan pz per qz. Dengan pz0-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan qz-nya itu memiliki simple 0 pada z dikurang z0. Maka residu atau res z sama dengan z0 fz itu sama dengan res z sama dengan z0 pz per qz sama dengan pz per Q aksen Z. Jadi QZ itu memiliki simple 0. Berarti FZ itu memiliki simple pole. Yang ketiga itu residu pada poles berorde banyak. Yang tadi kan kalau sampel poles ini kan berorde 1. Kalau ini yang berorde banyak atau polnya berorde n. Maka untuk mencari residunya dapat kita gunakan sebagai berikut. Residunya z sama dengan z0 fz sama dengan 1 per n dikurang 1 faktorial limit z menuju z0 di mana d-nya pangkat n kurang 1 per dz-nya n kurang 1 dikali z dikurang z0 pangkat n fz. Langsung saja supaya kita tidak bingung dengan materi-materi tadi, kita langsung ke contoh soal. Di sini tentukan residu pada semua titik singular poles dari fungsi berikut ini. Di sini fz-nya sama dengan 4 per 1 ditambah z kuadrat. Dan yang kedua yaitu fz sama dengan cos z per z pangkat 4. Di sini yang pertama, fz-nya 4 per 1 ditambah z kuadrat. Bila kita uraikan, maka fungsi ini akan menjadi fz sama dengan 4 per 1 ditambah z kuadrat. Nih, jika z kuadrat 1 ditambah z kuadrat ini kita jabarkan, maka akan mendapatkan 4 per z ditambah 1 dikali z dikurang 1. Maka sehingga dihasilkan Z0-nya sama dengan min 1. Banyaknya berapa? Banyak sampelnya itu ordenya cuma 1 atau sampel pole. Ini kan, ini cuma 1. Sini kan, maka PZ-nya itu sama dengan 4 dan QZ-nya itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1 atau 1 ditambah Z kuadrat. Jadi, Q aksen Z-nya itu sama dengan 2Z. Selanjutnya, jadi dengan menggunakan rumus berikut ini yang residu tadi, maka residu Z sama dengan Z0 FZ itu sama dengan kan PX per QZ sama dengan PZ per Q aksen Z. Di sini kalau min I kita ubah aja. Res Z sama dengan min I. Kan di sini kan ada dua nih. Nih ada min I dan I. Tetapi kan kalau Z0 sama dengan I maka ordenya cuma 1 kan. Makanya dibilang sampel pole. Di sini kan ada min I dan I. Di sini kita tinggal ganti aja.
Jadi 4 per 2Z kan PZ per QZ. 4 per 2Z sama dengan 4 per 2 Z-nya dikali dengan min I. Jadi 4 per min 2I, jadinya min 2I. Kalau I, kita gantikan Z-nya sama dengan I, 4 per Z2, 2Z, 4 per 2 dikali I sama dengan 2I. Maka itu residu dari min I dan I-nya tadi. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua tadi, FZ-nya sama dengan cos Z dan cos Z per Z4. Maka polnya berfungsi di atas adalah Z0-nya sama dengan 0 dan berorde 4. Sini ya. Ini kan kita nggak mengetahui nilainya berapa, makanya Z0-nya sama dengan 0, ordenya 4 di sini karena pangkatnya 4. Maka residu fungsi tersebut adalah, sini kita bisa menggantikannya. Sini teman-teman bisa melihat sendiri, jadinya 1 per 3 faktorial limit Z menuju 0, D pangkat 3 per DZ pangkat 3 dikali cos Z. Maka kita akan mendapatkan di sini 1/6 limit Z menuju 0 sin Z sama dengan 0. Maka residu dari Z sama dengan Z0 cos Z per Z0, Z pangkat 4 sama dengan 0. Selanjutnya itu penggunaan residu dalam integral kompleks. Apabila lintasan tertutup C di dalam daerah D memuat satu atau lebih titik singular atau pol, maka integral sepanjang lintasan tertutup C itu dapat kita tentukan menggunakan teorema berikut. Di sini ada teoremanya. Residu Cauchy. Jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup C yang berarah positif kecuali di titik singular terasing Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai Zn, maka integral tertutup di sepanjang lintasan C, Fz, dz itu sama dengan 2pi dikali sigma J sama dengan 1 sampai N, residu dari Z sama dengan Zj, Fz. Maka kita tentukan pol yang berpengaruh terhadap integral tersebut adalah pol yang berada di dalam atau pada kurva C. Maka kurva C yang kita bahas di sini adalah kurva tertutup dengan arah pergerakannya berlawanan arah jarum jam. Jadi jika ternyata kurva yang kita ketahui itu searah dengan jarum jam, maka kita tinggal memberikan tanda negatif di ruas kanan dari rumus tersebut. Jadi kalau di sini yang seperti tadi, kalau dia searah dengan jarum jam, maka kita tinggal memberikan tanda negatif aja di ruas yang kanan ini. Tetapi jika dia berlawanan jarum jam, maka rumusnya adalah ini. Langsung saja, agar kita lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada contohnya integral di sepanjang lintasan tertutup C, E pangkat Z ditambah Z per Z pangkat 3 dikurang Z dz, dengan C-nya itu di mana nilai mutlak Z-nya itu sama dengan setengah pi, kurva C-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita memakai rumus yang tadi saja. Nih, di sini kita seperti yang contoh soal tadi, kita jabarkan. Jika kita sudah jabarkan, maka kita mendapatkan dari Z0-nya sama dengan 0, Z0-nya sama dengan 1, dan Z0-nya sama dengan
min 1. Z0 sama dengan 0, N-nya 1. Z0 sama dengan 1, N-nya 1. Dan Z0-nya sama dengan min 1, N-nya juga 1. Maka ketiga pol di atas ini berada atau pada kurva C yang diminta. Maka kita tinggal mencari PZ dan QZ-nya. PZ-nya di sini, ini kan. Ini P, nilai P. Dan ini Q. Ini P, ini Q. Jadi PZ-nya itu E pangkat Z ditambah Z. QZ-nya itu Z pangkat 3 dikurang Z. Jadi Q aksen Z-nya itu sama dengan 3Z per 3Z pangkat 2 dikurang 1. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam residunya tadi. Jika Z-nya sama dengan 0, jika Z-nya sama dengan 1, dan jika Z-nya sama dengan min 1. Maka di sini kita dapatkan jika Z-nya sama dengan 0, kita mendapatkan min 1. Jika Z-nya sama dengan 1, kita mendapatkan 1 ditambah E per 2. Jika kita ganti Z-nya sama dengan min 1 itu, hasilnya itu min 1 ditambah E pangkat min 1 per 2. Sehingga integralnya adalah integral E pangkat Z ditambah E pangkat Z ditambah Z per Z pangkat 3 dikurang 2 dz sama dengan 2 pi dikali min 1 ditambah 1 tambah E per 2 ditambah min 1 ditambah E pangkat min 1 per 2. Sini yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Ini kan sejenis nih. Kita kerjakan. Jadi di sini min 1. Nih. Aduh. Nih. E ditambah E yang tertinggal jadi E ditambah E pangkat min 1. Jadi 2 pi dikali min 1 ditambah E pangkat min 1 per 2. Maka bisa kita tuliskan dengan pi kali I dikali min 2 ditambah E ditambah E pangkat min 1. Selanjutnya, yang kedua tadi. Di sini soalnya integral tertutup di sepanjang C dari 2Z pangkat 3 ditambah Z kuadrat ditambah 4 per Z pangkat 4 ditambah 4Z pangkat 2. dz dengan C-nya itu Z dikurang 2 sama dengan 4. Searah jarum jam. Nih, searah jarum jam. Kita ingat ya tadi. Kalau searah jarum jam, maka rumusnya tadi kita tinggal menambahkan nilai negatif pada ruas kanannya. Di sini kita akan menjabarkannya. Di sini kita jabarkan dari Z pangkat 4 ditambah 4Z pangkat 2 menjadi Z pangkat 2 dikali Z pangkat 2 ditambah 4. Kita jabarkan lagi. Maka ini hasil penjabaran kita terakhir. Maka dari sini kita bisa menghitung polnya atau kutubnya. Di sini Z sama dengan 0, Z sama dengan 2I, Z sama dengan min 2I. Ordenya ini 2, pangkatnya 2. Di sini pangkatnya 1, maka ordenya 1, di sini juga 1. Nih, kita dapatin. Aduh.
Sini ya, ini Z. Maka dari ketiga ini tadi, karena ketiga kutub tersebut dilingkupi oleh kurva C, maka kurva C dibagi menjadi 3 bagian. Dengan syarat, tiap bagian hanya melingkupi satu kutub. Jadi setiap bagian C itu kita bagi bagiannya. C1 itu untuk Z0 sama dengan min 2. C2 untuk Z0 sama dengan 0. C3 untuk Z0 sama dengan 2i. Jadi di sini kita dari yang terkecil sampai yang terbesar dulu. Maka nilai integral C di sini itu kan sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Jadi, kita hitung satu persatu nilainya. Untuk C1 tadi, di mana Z0-nya min 2 dan ordenya 1. Dan fungsinya Z pangkat 3 ditambah Z kuadrat ditambah 4, Z pangkat 2 dikalikan 2 dikurang Z dikurang 2i. Maka hasil integralnya jika searah dengan jarum jam kan tadi, maka di sini kita tambahkan min. Di sini kita dapatkan min 2pi. Begitu juga dengan kurva C2. Kita buat Z-nya sama dengan 0 dan fungsinya itu Z kuadrat ditambah 4. Selanjutnya maka kita mendapatkan hasilnya ini sama dengan 0 juga. Sini 0 juga. Selanjutnya untuk yang kurva ketiga. Di sini kurva ketiga Z0-nya sama dengan 2i, di mana fungsinya itu kita dapatkan Z kuadrat dikali Z ditambah 2i, karena di sini kan 2i kan. Maka kita mendapatkan hasilnya min 2pi. Maka integral tertutup di sepanjang lintasan C dari 2Z pangkat 3 ditambah Z kuadrat ditambah 4 per Z kuadrat dikali Z ditambah 2i dikali Z dikurang 2i dz itu sama dengan min 2pi ditambah 0 dikurang 2pi. Di sini kita mendapatkan hasilnya min 4pi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.